Oke, kita lanjut. Kewarisan selanjutnya adalah kewarisan saudara, ya, kewarisan saudara. Jadi setelah kita pelajari kewarisan orang tua tadi, ya, yang merupakan jalur asal. Nah, sekarang kita masuk ke jalur yang ketiga berdasarkan nasab, yaitu jalur saudara mayit, ya, dan berdasarkan kewarisan dia masuk poin keempat, yaitu kewarisan saudara. Nah, di kewarisan saudara, silahkan kalian lihat PowerPoint-nya yang bagan peta sebaran ahli waris itu. Di kewarisan saudara itu kita membagi menjadi 3 poin, ya, 3 poin, yaitu kewarisan saudara sekandung, kewarisan saudara seayah, dan kewarisan saudara seibu. Nah, kewarisan saudara sekandung dan kewarisan saudara seayah ini punya dalil yang berbeda dengan kewarisan saudari seibu. Nah, kewarisan saudari, ya, dan saudari sekandung dan saudari seayah itu dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 176. Nah, sementara kewarisan saudari seibu itu dibahas di dalam surah An-Nisa ayat 12. Ya, jadi ada dalil yang berbeda ketika membahas tentang kewarisan ini yang berkaitan dengan saudara mayit. Oke. Namun sebelumnya kami menyampaikan bahwa yang dibahas ini adalah kewarisan saudari. Kenapa? Kewarisan saudari bukan saudara, ya. Karena kewarisan saudari yang kita bahas sekarang ini, ya, itu bagian karena saudari itu merupakan ashabul furud, ya, merupakan ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian tetap. Maka di pembahasan kita memang mendahulukan dulu pembahasan ashabul furud, barulah kemudian pembahasan asabah. Karena kalau asabah itu penjelasannya tidak terlalu rumit, ya, dibandingkan ashabul furud yang memang kita harus mengetahui berapa bagian, ya, dari setiap ahli waris, ya, kapan dia dapat 1/2, kapan dia dapat 1/3, 1/6, 1/8, 1/4. Nah, itu semua merupakan bagian dari ashabul furud, ya. Maka kita menyelesaikan dulu bagian ashabul furud, barulah kemudian kita masuk kepada asabah. Nah, kewarisan saudari ini itu bagian dari ashabul furud. Maka kita menjelaskan hal tersebut di awal. Ya, insya Allah kita akan tetap bahas tentang kewarisan bagaimana saudara sekandung dan saudara sebapak dan saudara sebapak. Bahas selanjutnya adalah kewarisan saudara, di mana yang pertama yang dibahas yaitu kewarisan saudari sekandung. Nah, hal yang perlu Anda pahami bahwa kewarisan saudari sekandung itu sama poinnya, ya, hampir sama kewarisannya dengan kewarisan anak perempuan. Nah, kita bahas, ya, mulai yang pertama. Kewarisan saudari sekandung itu dapat 1/2. Kapan dia mendapat 1/2? Kalau, ya, dia dalam kondisi kalalah, ya, dalam kondisi kalalah. Nah, silahkan kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 176. Di situ Allah menjelaskan tentang kalalah, ya. Kalalah itu adalah mayit, ya, yang tidak mempunyai keturunan dan dia tidak punya ayah, ya. Jadi kalalah itu artinya adalah mayit tidak punya keturunan dan tidak punya ayah. Nah, di kewarisan saudari sekandung yang pertama, yaitu dapat 1/2, syaratnya adalah mayit dalam kondisi kalalah. Kalalah berarti tidak punya anak keturunan dan tidak punya ayah. Kemudian syarat yang kedua adalah dia tidak punya saudara laki-laki sekandung, ya. Jadi mayit tidak punya saudara laki-laki sekandung. Dan syarat yang ketiga adalah dia merupakan saudara perempuan sekandung mayit yang tunggal. Kemudian kita masuk di kewarisan yang kedua, yaitu mendapatkan 2/3. Kapan saudari sekandung ini mendapatkan 2/3? Yang pertama adalah mayit dalam kondisi kalalah. Sekali lagi, kalalah adalah tidak punya keturunan dan tidak punya ayah, ya. Dan syarat kedua, tidak punya saudari laki-laki yang sekandung, ya, tidak punya saudara laki-laki yang sekandung. Dan syarat yang ketiga, jumlah saudara mayit yang perempuan lebih dari 1, ya, minimal 2, boleh 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya
kewarisan saudara sekandung yaitu mendapatkan sisa 2:1 ya. Kapan itu? Syaratnya adalah sama, mayit dalam kondisi kalalah, dan yang kedua mayit saudara perempuan sekandung ini bersama dengan saudara laki-laki sekandungnya ya. Nah, inilah kewarisan saudari sekandung, dan untuk kesimpulannya silahkan kita baca pada slide yang ada. Kita akan masuk ke warisan saudari seayah. Kewarisan saudari seayah ini sama dengan kewarisan cucu perempuan ya, yang membedakan hanya pada syarat-syaratnya saja. Yang pertama, saudari seayah mendapatkan 1/2 ya. Kapan itu terjadi ya? Yang pertama adalah ketika mayit dalam kondisi kalalah. Kemudian yang kedua, mayit tidak punya saudara laki-laki ataupun perempuan yang sekandung, dan tidak punya saudara laki-laki yang seayah ya. Dan syarat yang ketiga adalah saudara perempuan ini yang seayah jumlahnya tunggal 1 orang. Nah, kemudian yang kedua, saudari seayah ini mendapatkan 2/3. Itu syaratnya adalah dalam kondisi kalalah ya, mayitnya dalam kondisi kalalah. Kemudian mayit tidak punya saudara ya kandung dan tidak punya saudara laki-laki sebapak. Kemudian jumlah saudara mayit yang perempuan itu jumlahnya lebih dari 1, minimal 2 ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada kewarisan yang 1/6. Kewarisan saudari 1/6, syaratnya yang pertama adalah dalam kondisi kalalah. Kemudian syarat yang kedua, tidak memiliki saudara laki-laki baik itu seayah ataupun sekandung, dan dia bersama saudara perempuan sekandung yang tunggal, harus tunggal ya, agar si anak perempuan ini atau saudara perempuan ini yang seayah itu dapatkan 1/6. Nah, berapa jumlahnya saudara perempuan seayah terserah, mau dia 1 atau 2 ya, tidak menjadi masalah. Yang menjadi patokan itu adalah yang ini ya. Yang mana kursor saya? Ini yang menjadi 1/2 ya, yang dapat 1/2 yang harus saudara perempuan tunggal. Nah, kemudian yang ketiga adalah kewarisan saudari seayah dapat 2/1 atau sisa. Kapan itu terjadi? Ketika tidak dalam kondisi kalalah mayitnya, kemudian tidak punya saudara ya kandung, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia bersama dengan saudara laki-laki seayahnya. Kemudian yang terakhir, saudari seayah dapat sisa ketika tidak punya anak laki-laki, kemudian tidak punya ayah, tidak punya saudara kandung, dan tidak punya saudara laki-laki seayah, dan dia bersama dengan anak perempuan mayit ya, seperti itu. Kepada kewarisan saudara atau saudari seibu, ibu menjelaskan di awal bahwa kewarisan saudara seibu ya ini tidak dibedakan antara saudara dengan saudari. Dia memiliki bagian yang sama, tidak seperti pada kewarisan saudara kandung dan kewarisan saudara seayah. Ya, dan itu saya sudah menjelaskan kemarin kenapa saudara ini diberi 1 kotak ya, saudara seibu ini diberikan dalam 1 kotak karena kewarisannya sama ya. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 12. Oke, kita lanjut kepada materinya. Kewarisan saudara atau saudari dapat 1/6 ya. Yang pertama syaratnya sama, di mana mayit dalam kondisi kalalah. Terus syarat yang kedua adalah saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu ini jumlahnya tunggal ya, jumlahnya 1 ya. Maksudnya apa? Kalau saudara laki-laki ini ada 1 orang, maka dia dapat 1/6. Kalau saudara perempuan ini ada 1 orang juga, maka dia dapat 1/6. Jadi 1/6 ini adalah salah satu dari mereka. Maksudnya saudaranya mayit ini dari ibu jumlahnya 1 orang saja. Mau itu dari laki-laki ataupun dari perempuan ya, yang seibu dengan mayit.
Kemudian yang kewarisan yang kedua adalah saudari saudara seibu ini dapat sepertiga. Kapan itu terjadi? Syarat yang pertama adalah ketika mayit dalam kondisi kalalah. Kemudian yang selanjutnya, saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu ini jumlahnya lebih dari satu. Jadi mau satu laki-laki satu perempuan, ya, atau satu laki-laki tiga perempuan, atau satu laki dua perempuan, itu terserah. Intinya adalah saudara seibu dari mayit ini jumlahnya lebih dari satu, ya. Nah, kesimpulannya silahkan kembali kita membaca pada slide yang Ibu sudah berikan. Terakhir kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair terhadap perhatian tak hari ini, dan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi silahkan disampaikan.